Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai port, serial, dan paralel. Kami dari kelompok IF18D yang beranggotakan Arif Ferianto Aji Pratama sebagai narator, yaitu saya sendiri, Randy Tiana sebagai text and video editor, Isep Saiful Huda bertugas sebagai paper maker and text editor. Dalam tugas elektronika dasar ini, sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Sultan Faisal yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikannya insya Allah tepat waktu. Berikut penjelasannya. Port serial. Teknik komunikasi data dari port serial. Di sini ada peta mapnya, minimapnya, dari komunikasi data ke serial atau paralel, dari serial ke sinkronus atau asinkronus. Komunikasi serial ialah pengiriman data secara serial. Data dikirim satu persatu secara berurutan per satu periode clock sehingga lebih lambat daripada komunikasi paralel. Port serial biasa diistilahkan dengan COM1 atau COM2. Berikut adalah gambar dari analoginya. Komunikasi serial. Berikut adalah contoh dari analogi pengiriman serialnya atau komunikasinya dari sender ke receiver. Komunikasi serial. Serial port lebih sulit ditangani karena peralatan yang dihubungkan ke serial port harus berkomunikasi dengan menggunakan transmisi serial, sedang data di komputer diolah secara paralel. Perlu menggunakan Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau UART agar bisa mengubah dari serial ke paralel dan sebaliknya. Berikut adalah analogi gambarnya. Berikut adalah contoh gambar dari DB9 atau DB25. Gambar port serial DB9 dan DB25. Port serial digunakan untuk menghubungkan mouse, printer, plotter, atau modem eksternal. Berikut adalah gambar-gambar dari komunikasi serial. Bisa dilihat di layar. Teknik komunikasi serial. Yang pertama, komunikasi data serial secara sinkron adalah merupakan bentuk komunikasi data serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi di mana sinyal clock tersebut akan tersulut pada setiap bit pengiriman data. Yang kedua, komunikasi asinkron tidak memerlukan sinyal clock sebagai sinkronisasi. Pengiriman data pada komunikasi serial dilakukan mulai dari start bit, yaitu bit yang paling rendah atau LSB, sehingga stop bit, yaitu bit yang paling tinggi atau MSB. Teknik komunikasi serial, perbedaan antara sinkronus dengan asinkronus yang terutama tergantung dari ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antar pengguna komunikasi tersebut. Keuntungan komunikasi serial. Kabel untuk komunikasi serial bisa lebih panjang dibandingkan dengan paralel. Logikanya 1 min 3 sampai dengan min 25 volt. Logika nolnya plus 3 sampai dengan plus 25 volt. Jangkauan tegangan maksimum 50 volt, sedangkan pada komunikasi paralel hanya 5 volt. Hal ini menyebabkan gangguan pada kabel-kabel panjang lebih mudah diatasi dibandingkan pada paralel. Keuntungan komunikasi paralel yang kedua yaitu jumlah kabel serial lebih sedikit. Agar bisa menghubungkan dua perangkat komputer yang berjauhan dengan hanya 3 kabel untuk konfigurasi null modem, yaitu TXD, saluran kirim, RXD, yaitu saluran terima, dan ground. Berikut adalah analogi gambarnya. Keuntungan komunikasi serial. Yang ketiga, untuk teknologi embedded system, banyak microcontroller yang dilengkapi dengan komunikasi serial atau Serial Communication Interface atau SCI. Dengan adanya SCI yang terpadu pada microcontroller akan mengurangi jumlah pin yang keluaran, sehingga hanya dibutuhkan 2 pin utama TXD dan RXD di luar acuan ground. Berikut adalah gambar penggunaan port serial pada perangkat embedded. Kekurangan komunikasi serial yaitu kecepatan pengiriman data lebih lambat dibandingkan dengan data secara paralel. Pada transfer data secara serial sangat dibutuhkan adanya sinkronisasi antara si pengirim dan penerima agar data ditransfer terdapat kesesuaian antara pengirim dan penerima.
Dari segi perangkat keras, adanya proses konversi data paralel menjadi serial atau sebaliknya menggunakan piranti tambahan yang disebut UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Dari segi perangkat lunak, perlu adanya register khusus yang diperlukan untuk menampung data serial sebelum ditransmisikan. Jumlah perangkat yang bisa terhubung ke port serial hanya sedikit. Perangkat keras komunikasi serial. Piranti-piranti yang menggunakan komunikasi serial meliputi DTE, Data Terminal Equipment, yaitu komputer itu sendiri. DCE, Data Communication Equipment, misalnya modem, plotter, printer, atau mouse. Berikut adalah contoh gambar dari DTE dan DCE. Penerapan komunikasi serial. Berikut adalah analogi dari interfacing LCD menggunakan serial port. Berikut juga ada pengendalian port motor stepper dengan 89C2051 dan port serial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai port paralel. Port paralel terdiri dari 3 bagian, yaitu ada data port DP, digunakan untuk mengirim data yang harus dicetak oleh printer kontrol atau PC, digunakan untuk mengirim kode-kode kontrol dari komputer printer. Contoh, kode kontrol untuk menggulung kertas. Ketiga, printer status atau PS, digunakan untuk mengirim kode-kode status printer komputer. Contoh, untuk menginformasikan kertas telah habis. Diagram pin parallel port. Berikut adalah contoh dari gambar diagram pin parallel port. Di situ menjelaskan status register, data register, dan control register. Sampel gambar rangkaian pengontrol relay yang sudah jadi. Berikut adalah gambarnya. Gambar rangkaian pengontrol relay tampak sampingnya. Petunjuk pemasangan perangkat. Sebelum melakukan instalasi perangkat listrik, terlebih dahulu harus disiapkan perangkat listrik yang akan dihubungkan ke program sistem kendali beserta kabel dan terminal listrik. Petunjuk pengoperasian program. Yang pertama ada cara kerja program. Menjalankan program sistem kendali perangkat listrik secara otomatis, program akan mengecek dan memanggil file sistem input 32. Program utama sistem kendali perangkat listrik dengan menekan tombol yang diinginkan menggunakan mouse atau menekan kombinasi tombol keyboard. Submenu status sambungan. Cara pengoperasian dijalankan, lalu klik tombol proses, setelah itu tunggu indikator proses sampai menunjukkan angka 100. Submenu set timer. Fungsi pengatur waktu atau pengendalian otomatis. Cara pengoperasiannya terdiri dari mentata waktu penyalaan otomatis dan tata waktu mati otomatis. Untuk memulai menjalankan timer otomatis, maka pada saat itu program akan mengatur sistem pengendalian perangkat secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tombol hidupkan arus. Fungsi membangkitkan arus listrik ke seluruh perangkat. Cara pengoperasian dengan menekan kombinasi tombol Ctrl O. Ketika tombol diklik, maka program akan membangkitkan aliran listrik ke seluruh perangkat yang terhubung melalui perangkat pengontrol relay yang menyebabkan perangkat dalam kondisi yang menyala. Tombol mematikan arus. Fungsi memutuskan arus listrik yang mengalir ke seluruh perangkat. Cara pengoperasiannya dengan menekan kombinasi tombol keyboard Ctrl M. Ketika tombol diklik, maka program akan memutuskan seluruh aliran listrik ke setiap perangkat yang terhubung melalui rangkaian pengontrol relay yang menyebabkan perangkat dalam kondisi mati. Submenu pengaturan. Fungsi dari submenu pengaturan mengatur informasi setiap perangkat yang terhubung. Cara pengoperasiannya mengisikan informasi pada kotak edit untuk masing-masing perangkat. Kemudian klik tombol simpan, sedangkan untuk melihat informasi mengenai perangkat yang terhubung yaitu dengan mengklik tombol buka. Untuk keluar, klik tombol tutup. Tombol sembunyikan. Fungsinya menyembunyikan program utama ke mode sistem try. Cara pengoperasiannya dengan menekan kombinasi tombol keyboard Ctrl H. Ketika tombol diklik, maka program utama akan menghilang dan berpindah ke mode sistem try. Namun program akan tetap aktif. Kesimpulannya, port adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral lainnya.
Sedangkan paralel adalah sistem pengiriman data digital, di mana beberapa bit data dikirim sekaligus pada suatu saat dengan menggunakan jalur terpisah. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sultan Faisal MKOM yang telah memberikan tugasnya, dan sekarang insya Allah kami menyelesaikannya tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.